Ya, host. Permisi, host. Halo? Halo? Ya. Oh, saya mau komentari dulu ya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Silakan. Silakan Ya. Pak. Jadi saya tertarik tadi mau Pak Pilio tadi masih menganut predestinasi. Ya, itu sebenarnya bisa dikatakan tingkatan kerohanian lah. Tetapi setelah kita nanti mengetahui ajaran-ajaran lebih luas, terutama kita zaman internet ini, kita mungkin tiap hari bisa 12 jam per hari kita belajar Alkitab ya, zaman internet ini. Itu perlu digantilah namanya minimum sebelum naik kelas nanti kan, artinya itu. Karena dipilih itu adalah tindak lanjut dari dipanggil, kan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, itu sudah tergambar, artinya yang dipanggil ini sudah selamat semua, artinya itu. Yang tidak dipanggil itu artinya tidak terpanggil lah. Panggilan itu sebenarnya kita bisa mendengarkan karena ada Roh Kudus di dalamnya. Sesuai dengan 1 Korintus 12 bahwa kita bisa percaya itu adalah karya Roh Kudus, walaupun hanya sedikit lah, hanya sekedar percaya. Untuk karya Roh Kudusnya itu hanya sedikit untuk percaya. Jadi tindak lanjutnya itu harus dipilih, dan itu sudah tergambar dengan pakaian Yesus waktu disalibkan. Kan ada itu yang pakaian namanya ya, pakaian mungkin namanya itu yang dibagi 4 itu, dibagi 4. Kemudian jubahnya, kalau jubah itu kan itu diundi, artinya hanya Tuhan yang memilihnya, siapa yang berhak memilikinya dengan cara undi. Karena waktu memilih rasul pun dengan cara undi kan, artinya berserah kepada Tuhan lah. Mudah-mudahan teman-teman kita Katolik juga menganut itu. Artinya pemilihan Paus itu katanya undi, berarti diserahkan kepada Roh Kudus yang memilihnya. Seperti itu. Jadi kalau dikatakan dipilih, itu tindak lanjutnya. Dipilih itu artinya itu bisa dikatakan karena jubah ini berbicara pelayanan, pakaian pelayanan. Itu. Jadi pakaian pelayanan sesuai dengan Efesus 4 lah. Karena itu sebenarnya pengejauhan tahan dari 1 Korintus 12 ayat 28 sampai 30 di mana ada 9 jabatan di situ yang didasarkan pada 9 karunia Roh Kudus pada 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10, dan yang pokok itu di Efesus 4 ayat 11 5 jabatan. Itu adalah pilihan Tuhan berdasarkan karunia Roh Kudus yang dimilikinya. Dia ditetapkan pada jabatan itu. 5 jabatan itu bukan pilihan manusia itu. Makanya saya pakai evangelis ini, karena ini saya anggap ini jabatan dari Tuhan. Kalau jabatan dari organisasi, pendeta muda saya, tapi enggak saya pakai itu, buatan manusia itu. Jadi seperti itu, evangelis itu penginjil dari 5 jabatan itu. Itu sebenarnya. Jadi predestinasi itu bisa dikatakan tidak ada. Tidak ada itu. Jadi kalau dikatakan predestinasi, walaupun kalau Pak Esra Soru menjelaskan itu sudah diperhalus. Kalau saya mengatakan itu Tuhan jahat, itu jahat. Sadis Tuhan itu. Masa Judas ditetapkan untuk binasa, padahal jelas alasannya kenapa dia binasa. Masa Esau ditetapkan lahir untuk binasa, untuk masuk neraka. Itu sebenarnya harus digantilah namanya di predestinasi itu, supaya kita jangan mirip-mirip dengan ajaran takdir di agama seberang, seperti itu. Jadi dipanggil
kalau dipilih itu bukan ditetapkan sebelum lahir. Yang ditetapkan sebelum dunia ada itu manusia. Artinya bukan hewan yang dipilih itu, manusia yang dipilih itu. Sebelum penciptaan, manusialah yang dipilih. Itu dia. Bukan orang per orang yang dipilih sejak lahir. Nah, dan supaya kita cermati juga untuk memahami ini, pilihan Tuhan, panggilan pilihan Tuhan. Kalau sudah dipanggil itu sudah anak Tuhan dia. Kalau dipilih itu dipilih untuk jabatan tertentu, artinya naik kelas lah. Artinya kalau nanti dia tidak mati waktu Yesus datang, ya yang tidak dipilih ini artinya yang tidak masuk di dalam pelayanan yang pembentukan tubuh Kristus itu, ya masuk antikris dulu. Diseleksi dia harus bertahan apakah dia bertahan di situ, selamat di situ. Nah, itu. Jadi yang diangkat nanti, yang lolos dari antikris adalah yang melakukan jabatan pelayanannya dengan benar. Kita tahu tubuh Kristus kan sudah diperumpamakan dengan tubuh kita ini. Ada organ tubuh di dalamnya, ada tangan, ada kaki, ada semuanya. Mungkin ratusan atau ribuan jenis organ tubuh ini, ya sesuai dengan fungsinya. Itu kan jabatan pelayanan di dalam tubuh Kristus, menggambarkan jabatan pelayanan. Jadi yang tubuh Kristus itu yang naik ke surga nanti harus jelas harus jelas jabatannya. Semua harus berfungsi. Tidak boleh menempel saja di dalam tubuh. Kalau menempel saja itu ya seperti kanker. Harus dibuang di akhir zaman ini. Itulah yang diseleksi itu. Di Matius 7 itu. Itu kan sudah berkarunia situ. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Itu kan karunia Roh Kudus. Tetapi tidak pas pada fungsinya. Artinya bisa dikatakan koruptor ini. Jabatan dari Roh Kudus, dari Tuhan. Kok dilaksanakan untuk pribadi? Berarti tidak masuk di dalam tubuh dia. Makanya tuh kepala tidak kenal. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah engkau pembuat kejahatan. Koruptor dia. Sudah diberikan Roh Kudus. Karunia supranatural dari Roh Kudus. Itu di 1 Korintus ya. 1 Korintus 12 itu. Bahwa perbuatan ajaib. Ayat 4 kalau nggak salah itu. Kalau nggak ayat 6. Bahwa karunia Roh Kudus itu adalah perbuatan ajaib supranatural dari Roh Kudus. Itulah bahasa sehari-harinya. Jadi pembuat kejahatan itu adalah yang tidak berfungsi, yang tidak melakukan benar panggilan dan pilihannya. Dipanggil menjadi anak Tuhan, diberikan Roh Kudus. Untuk semangatnya, untuk urapannya, untuk memimpin kepada seluruh kebenaran, untuk membantu dia dalam berdoa sesuai dengan Roma pasal 8. Itu sudah ada Roh Kudus. Tetapi tidak melakukan untuk jabatan pelayanannya di dalam tubuh Kristus. Artinya di dalam tubuh Kristus kalau sudah berfungsi, misalnya apalagi yang sensitif dengan pembuat kejahatan itu penginjil. Karena di tangan dia ada karunia mujizat, kesembuhan. Itu. Akhirnya lama-lama nanti tidak mengakui gembala. Padahal gembala itu sudah menggembalakan dan mendewasakan jemaat. Amanat Agung itu kan dua versi itu. Ayat 19 itu penginjilan, ayat 20 pengajaran, pendewasaan. Ayat 19 itu amanat Agung itu untuk memberitakan tentang Yesus yang datang sebagai juru selamat. Ayat 20 itu memberitakan tentang kedatangan Tuhan kedua kali. Jadi sudah di dalam pengakuan iman rasuli sudah mempersiapkan gereja Tuhan menjadi gereja, masuk di dalam satu gereja yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus ini. Bukan penginjilan ini, pengajaran. Ayat 20 itu karyanya. Di penggembalaan. Di penginjilan itu memberitakan Injil di luar, membawa orang ke dalam gereja
pengajaran itu ayat 20 itu mengajar orang yang sudah selamat di dalam gereja. Itu harus jelas kita perbedaannya. Itulah pilihan itu. Jangan sampai dijadikan itu predestinasi. Padahal itu sudah menentukan kita pembuat kejahatan atau tidak di Matius 7 itu. Sangat jelas. Jadi pemahaman itu memang ini yang kalau pemahaman seperti saya ini kalau ya belum karismatik, ya belum mengalami Roh Kudus secara penuh itu, kalau Roh Kudusnya itu hanya untuk sekedar percaya, pokoknya tidak mengaku terkutuklah Yesus, tetapi mengaku Yesus adalah Tuhan, itu masih sedikit sekali, hanya sekedar Roh Kudusnya itu untuk percaya. Ya, itu ya itulah yang harus ditingkatkan itu supaya didewasakan, supaya kita benar panggilan dan pilihannya. Jadi itu sebenarnya. Jadi perbedaan denominasi ini sebenarnya, kecuali oneness lah yang sesuai tema ini, oneness, SSI, dan ada lagi yang pokoknya yang mengubah ajaran bapak-bapak gereja. Padahal bapak-bapak gereja itu membuat ajaran atau doktrin-doktrin atau apa itu karena Alkitab waktu itu belum bisa, dan yang diajar pun buta huruf semua. Jadi katekismus ini yang paling benar. Agama Katolik itu KTK. Kalau bisa dikatakan aturan-peraturan atau doktrin atau konfesi di Protestan itu ya. Itulah pegangannya dulu. Jadi Jadi adanya denominasi adalah karena pemahaman yang parsial, sebagian-sebagian, sepotong-sepotong, tidak lengkap semua. Ya contohnya saja yang pendeta Bapak beliau ini Stephen Tong. Ya dia mengkritik karismatik, padahal dia tidak mengalami. Bagaimana mau mengkritisi Roh Kudus tidak mengalami? Ya, seperti itu. Memang jujur saja banyak yang berbahasa roh itu palsu, banyak dipaksa-paksa. Yang seharusnya Roh Kudus itu kan 1 Korintus 14 ayat 14. Jika aku berdoa dalam bahasa roh, rohkulah yang berdoa, sedangkan akal budiku tidak turut berdoa, tidak ikut berdoa. Artinya harus 100% Roh Kudus. Ya itu seharusnya tentang kejujuran dia itu kan kadang-kadang dipaksa-paksa, ditambah kadang-kadang mungkin bahasanya kurang pas, padahal itu ya diizinkan Tuhan, kurang pas, kurang bagus, seperti jelek kali, dirubahlah seperti supaya tidak jelek didengar oleh telinga, seperti itu, tidak jujur dengan Roh Kudusnya, seperti itu. Banyak yang palsu, tapi itu jangan dikomentari lah. Misalnya Advent, semi-semi Yahudi. Bang Evangelis, kita nggak komentari, yang jelas bahwa mereka itu tetap satu tubuh dengan kita, karena ada bagian tubuh yang punya tugasnya masing-masing, kan begitu Bang? Iya, artinya komentarnya itu kan jangan mengkritisi orang yang mendapat karunia yang lain gitu. Ya, amin. Sedangkan dia tidak kecuali dia sama-sama karismatik, boleh. Gitu kan, sama-sama yang mengalami bahasa roh gitu. Boleh saling mengkritisi. Karena sama pengalamannya, Alkitabnya satu, pengalamannya satu, gitu. Tentunya pemahamannya harus disatukan. Dan sudah dinubuatkan di dalam Efesus 4. Nanti suatu saat kita akan Efesus 4 ayat 13. Kita akan satu pemahaman nanti, satu pengetahuan yang benar. Kalau di Alkitab lain terjemahan lama, satu makrifat itu, pengetahuan itu. Karena pengetahuan itu kan, pengetahuan dunia ini bukan seperti itu maksudnya, tapi pengetahuan dari Roh Kudus. Ini satu pemahaman, satu pengenalan yang benar tentang anak Allah. Itu satu saat nanti. Ini zaman internet ini, mulai dari masa Covid ini wajib pakai internet semua. Itu salah satu jalan Tuhan untuk mempercepat pembentukan tubuh Kristus ini, untuk mempercepat kita satu pemahaman yang benar gitu. Artinya kalau kita dulu kita kan bisa
kita pemahaman kita kan dibatasi. Di mana kita bergereja di situ saja yang kita tahu. Dari gereja lain kita tahu. Tapi zaman internet ini tiap hari kita bisa belajar. Habis gereja nanti di gereja kita bisa mendengar dari gereja lain khotbahnya, pemahaman yang baru. Gitu kan. Artinya nanti mempercepat pembentukan tubuh Kristus, di mana Efesus 4 ayat 13 satu pemahaman, dan di bagian terakhir itu satu perikop itu Efesus 4 itu di mana terbentuk tubuhnya, di mana Kristus adalah kepala. Seperti itu dari saya. Lanjut Pak. Terima kasih. Baik, Bang Ho.